Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل أمورنا كلها دنياها وأخراها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انصرنا إخواننا المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, para bapak, ibu, jamaah rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tenang, nyaman. Tadi malam pun tidur dalam keadaan nyenyak insyaallah. Kalaupun terganggu dengan suara nyamuk paling. Sementara saudara kita di Palestina diganggu terus dengan bom, peluru mortir dan berbagai macam serangan-serangan yang membabi buta siang malam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan keimanan mereka dan semakin dikokohkan dan semakin kokoh insyaallah. Sudah berapa ribu berarti, apalagi kalau ditarik ke belakang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mati nggak di sana, Pak? Saya yakin nggak ada. Yang ada apa? Syahid. Ini harus jadi mindset kita, pemikiran kita, keimanan kita. Saya yakin ketika yang qital, yang berperangnya atau yang dibunuhnya adalah orang-orang muslim yang memiliki keimanan, mereka itu di sana tidak ada yang meninggal. Dan kita tidak boleh mengatakan mereka meninggal. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Janganlah kalian mengatakan kepada orang yang terbunuh, dibunuh, qutilu, dibunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, jangan katakan kepada mereka itu mati, jangan. Bal ahya, mereka hidup. Walakin la tash'urun, tetapi kalian tidak menyadarinya. Sesungguhnya mereka itu hidup. Bahkan dalam surah Ali Imran, Allahumma shalli ala Muhammad. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Jangan kalian mengira bahwa orang yang kutilu, dibunuh, terbunuh saat fisabilillah di jalan Allah,
mereka itu mati. Tetapi mereka itu bal ahyaun, dalam keadaan hidup, yurzakun, diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hari ini sedih, sementara mereka yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, farihina bima atahumullahu min fadlih wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka itu farihin, bahagia sekali. Ya, kalau kita lihat foto-foto para syuhada, Masya Allah, senyum yang sumringah, yang begitu indah. Kemudian mereka yastabshiruna, sangat bahagia ketika melihat teman-temannya, sahabat-sahabatnya, kerabat-kerabatnya terus berjuang. Senang. Jadi mereka hidup penuh dengan kebahagiaan, dan yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim, bahagia, senang melihat teman-temannya, sahabat-sahabatnya terus berjuang, yang siap menyusul mereka. Allah khaufun alaihim wa lahum yahzanun, jangan takut. Itu yang kalau kita mendengar ungkapan para syahid, jangan takut. Apa yang takut terhadap apa yang akan dihadapi. Walahum yahzanun, wala yahzanun, dan jangan sedih, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Yastabsiruna bi ni'matin minallahi wa fadli wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin. Mereka bahagia dengan karunia Allah. Mereka bahagia sekali dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan dari setiap kebaikan yang mereka lakukan. La yudhi'u ajral mu'min. Siapa mereka? Alladzina istajabu lillahi war rasuli, orang yang merespon cepat terhadap seruan Allah dalam berjuang. Min ba'di ma asabahumul qarah, setelah sebelumnya dilukai, disiksa terus, tapi mereka tetap kokoh dalam keimanan yang sangat luar biasa. Masya Allah. Itu adanya di Gaza, di orang-orang Palestina. Mereka yang syuhada sudah bahagia. Kita belum tentu menjadi orang yang bahagia, tapi mudah-mudahan Allah takdirkan kita dijadikan orang yang bahagia saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allah ya rabbal alamin. Subhanallah, ya, banyak ditontonkan terkait dengan kesikohan, kekokohan para pejuang. Bukan pejuang saja, semuanya ini pejuang, sampai ke anak-anak. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Kalau anak-anak kita permainannya apa? Kucing-kucingan, apalagi ya main game, Mobile Legends sekarang ya, Mobile Legends. Di sana permainannya syahid-syahidan. Anak kecil 5 tahun, ya mungkin Bapak juga Ibu pernah melihat di Instagram atau di media, mereka memboyong teman-temannya yang usia 5 tahun ke bawah. Apa yang diungkapkan? Syahiduna Habibullah, asyahid Habibullah, asyahid Habibullah. Yang syahid itu kekasih Allah, sambil tersenyum-senyum, dan tertanam luar biasa di dalam diri mereka. Usia yang masih bahkan di bawah belasan tahun, di bawah ini masih bukan remaja ya, masih ini, tapi keimanan yang ditunjukkannya begitu luar biasa. Semoga Allah menolong mereka, insya Allah menang, pasti menang, karena itu janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ya barangkali kita yang di sini, agar kita mendapatkan bagian minhum dari kebaikan-kebaikan mereka, mendapatkan bagian dari kebaikan-kebaikan mereka, bukan kebaikan kepada mereka, bukan, agar kita mendapatkan bagian dari kebaikan-kebaikan mereka. Minimal doa-doa kita panjatkan terus untuk mereka. Allahumma ansur mujahidin, tolonglah para mujahidin, ya, dan seterusnya. Memohon pada Allah, kalau ada rezekinya silahkan berdonasi sesuai dengan kemampuan. Kemudian terus menghidupkan semangat di dalam kaum muslimin untuk menjadi bahwa kita adalah satu kesatuan. Al-Aqsa adalah Al-Quds lana, milik kita semua. Ini pembukaan ya, kita lanjutkan ke materi
tazkiyatun nafs. Sudah dibahas sebelum-sebelumnya terkait dengan wasailu tazkiyatun nafs atau sarana untuk tazkiyatun nafs. Seingat saya sudah 4. 1, saum, itu saya sampaikan di bulan Ramadan dalam tazkiyatun nafs. Yang kedua, zikrul maut, kalau tidak salah pas ada jamaah kita yang wafat. Kemudian kemarin tentang zikrullah. 4, semuanya ada sekitar 13 wasailu tazkiyatun nafs atau sarana untuk tazkiyatun nafs. Insyaallah di pagi hari ini kita bahas wasilah yang berikutnya, yaitu terkait dengan tadabbur Quran. Tadabbur Quran ini bagian dari wasilah atau sarana untuk tazkiyatun nafs. Inti dari tazkiyatun nafs adalah, masih ingat? Mulai dari tahliyah, berikutnya tahliyah. Mengosongkan dari sesuatu yang tidak baik, kemudian dihiasi dengan sesuatu yang baik. Apakah itu dengan ibadah-ibadah, saum dan yang lainnya, tetapi memiliki ruh. Jadi bahasan tazkiyatun nafs lebih kepada ruh dari amal-amal soleh kita. Saum berdasarkan fikihnya udah selesai, tetapi lebih dari itu bagaimana dengan saum ini kita memiliki dengannya tertazkiyah, tersucikan jiwa kita. Dengan zikir demikian juga, bukan sekadar zikir subhanallah, alhamdulillah seterusnya, itu terus dilakukan, ma'asurat pagi dan seterusnya. Lebih dari itu adalah bagaimana dengan itu kita tertazkiyah, tersucikan jiwa kita. Kemudian zikrul maut, dengan demikian ketika ada meninggal bukan sekedar kita melihat kematian, tetapi lebih dari itu kita merenung sampai jiwa kita tersucikan. Itu sarana-sarana. Termasuk adalah tilawatul Quran. Jadi tilawah Qurannya, bab pahala insya Allah sudah pada paham, 1 huruf 10 kebaikan dan seterusnya. Kebenaran pentingnya membaca Al-Quranul Karim terkait dengan syafaat dan yang lainnya, itu juga sudah terkait fadail. Yang kita bahas di pagi hari ini demikian kepada bagaimana membaca Al-Quran itu menjadi tazkiyatun nafs. Bagaimana membaca Al-Quran itu mensucikan jiwa kita, membersihkan jiwa kita, bahkan meningkat menjadi jiwa yang mutmainnah. Jiwa yang tenang dengannya, jiwa yang penuh kesadaran, kemudian hati kita tersucikan, dan seterusnya termasuk ruh kita menjadi semakin meningkat ketika kita tadabbur dengan Quran. Ini harus dilakukan tadabbur ini karena banyak yang baca Quran. Dalam hadis riwayat Muslim diantaranya, banyak yang baca Quran tetapi baca Quran itu tidak lahum tetapi alaihim. Lahum itu menjadi pahala untuk mereka, tetapi menjadi alaihim, melaknat mereka, mendakwa mereka. Makanya dalam salah satu doa yang dipanjatkan setiap khatmul Quran, Allahumma ja'alhu hujjatan lana wala hujjatan alaina. Ya Allah, jadikan Quran ini menjadi hujjah bagi kami, pembela kami, bukan menjadi hujjah alaina, pendakwa kepada kami. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Semoga Allah memaafkan kita, merahmati kita semua insya Allah. Rasulullah menyampaikan, ada manusia yang yaqra'ul Quran wa la yujawizu taraqiyahum. Mereka membaca Al-Quran tetapi tidak melewati tenggorokan mereka. Baca Qurannya di lidah saja, tilawah biasa. Wala yujawizu taraqiyahum, tetapi tidak melewati kerongkongan mereka. Artinya sekedar di mulut saja. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Ini semoga Allah merahmati kita, semoga Allah mengampuni kita semua. Ya, kalau membahas ini merasa bahwa
kita ini masih jauh aslinya, termasuk diri saya yang berbicara. Bisa jadi kita baca sehari 1 juz ya, banyak baca Quran, tetapi tidak ada satu ayat pun yang melewati tenggorokan kita. Apa tandanya? Tidak ada riqatul qalbi wa dum'atul ain. Tidak ada riqah, bergetarnya jiwa ini, qalbunya. Baca beres sudah. Kemudian tidak ada dum'atul ain apalagi sampai menangis karena memahami apa yang tadi dibaca sehingga dia merasa khaufan, rasa takut, penuh rojaan, penuh syukur pada Allah, ada syukur, penuh rojaan harapan pada Allah, kemudian syukron, bersyukur pada Allah, dan seterusnya. Para bapak ibu hadirin rahimakumullah, ini PR bersama kita berusaha terus melatih diri. Bagaimana dari tilawah-tilawah yang biasa kita lakukan, maka ada satu saat, satu sesi di mana kita merenungkan ayat itu atau tadabbur Quran. Ini sampai Allah menyampaikan afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran? Tadabbur. Tadabbur itu merenungkan, ta'ammul, merenungkan, kemudian ta'ammuk, mendalami apa yang dibaca sampai dia mendapatkan ibrah dari ayat tersebut, pelajaran dari ayat tersebut, dan seterusnya menjadi Al-Quran itu sebagai sesuatu yang nampak mukjizatnya. Al-Quran mukjizat, Bu, Pak? Mukjizat itu apa? Yang luar biasa, yang a'jaza kulla syai, yang bisa mengalahkan segala hal. Kalau nabi-nabi sebelumnya diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa dengan tongkatnya tiba-tiba menjadi ular yang bisa memakan ular-ular yang lainnya dari orang-orang sihir, bisa membelah lautan, nampak kelihatan mukjizatnya. Ada Nabi Yunus ya, mukjizatnya bisa terlepas dari perut paus, dan mukjizat-mukjizat yang lainnya yang diberikan oleh Allah kepada para nabi. Nabi Sulaiman bisa bahasa binatang, bisa mendengar bagaimana percakapan semut. Jin, setan tunduk di bawah kekuasaannya, dan jin itu bekerja untuk membangun kerajaannya sampai membuat piring-piring besar, bejana-bejana besar, dan seterusnya. Mukjizat yang langsung terlihat. Kepada Rasulullah diberikan mukjizat yang paling istimewa, dan sampai hari ini kita masih bisa menyaksikan mukjizat itu, yaitu apa? Al-Quran. Betul Pak, Bu, kita sudah masih menyaksikan? Alhamdulillah. Artinya kalau kita menyaksikan mukjizat itu, saat baca Quran kita melihat sesuatu yang dahsyat. Saat baca Quran kita melihat sesuatu yang membuat kita takut. Saat membaca Quran yang membuat kita jadi penuh harap pada Allah Subhanahu wa taala. Nampak benar surga yang dipaparkan oleh Allah, nampak benar neraka yang dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika tadabbur akan nampak mukjizat itu. Tetapi kalau kita baca Quran terus biasa nelenyeng lah ya, terus hanya gitu saja, apalagi bacanya sangat cepat, maka hampir dipastikan kita tidak akan menyaksikan bagaimana mukjizat itu ditampakkan kepada kita. Dan tandanya tadi tidak ada riqatul qalbi, getaran jiwa, dan tidak ada dum'atul ain atau tetesan air mata. Boleh kita evaluasi masing-masing. Terakhir kapan kita menangis atau ada rasa takut atau bergetar taksyairu juluduhum saat baca Quran? Kira-kira kapan ya? Nah kalau lama enggak atau jarang, berarti ada PR. PR bagi kita, bagaimana kita ditambah sesi tilawah itu dengan sesi tadabbur Quran.
Para bapak ibu yang dimuliakan Allah, jangan berkecil hati ya. Insya Allah teruskan tilawah Quran walaupun belum sepertinya belum nampak ada apa-apa untuk kita. Kita sudah dimudahkan baca Quran saja sudah anugerah yang sangat besar. Sudah dimudahkan oleh Allah baca Quran, rutin tilawah, itu sudah nikmat yang besar. Tapi sekarang kita sedang mengkaji tazkiyatun nafs. Jangan sampai berhenti di sana. Sebagaimana alhamdulillah kita sudah saum, alhamdulillah kita sudah banyak zikir, alhamdulillah kita sudah banyak melakukan termasuk sholat dan yang lainnya, dan di dalamnya adalah membaca Al-Quran juga. Tetapi yang kita inginkan atau yang diinginkan oleh tazkiyatun nafs bukan berhenti di sana, tapi bagaimana ini berdampak dalam diri kita. Jadi para bapak ibu yang dimuliakan Allah, kalau membaca Al-Quran kemudian kita tadabbur, maka kita akan menyaksikan mukjizat itu. Mukjizat dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu kan Al-Fatihah sampai An-Nas. Mukjizat setiap surahnya, mukjizat setiap ayatnya, mukjizat setiap kalimatnya, mukjizat setiap hurufnya. Masya Allah, ini satu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memang dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Quran ini, betul-betul kami yang menurunkan Quran ini, dan kami yang menjaganya. Terjaga betul Quran ini. La haula wa la quwata illa billah. Inilah keistimewaan Al-Quran. Sampai ya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga oleh malaikat, dijaga sejak awal oleh Rasulullah SAW, para sahabat, para hufaz, dan sampai hari ini dijaga. Dari tulisannya, dari bacaan, dari berbagai macam halnya. Dan setiap hurufnya adalah mukjizat. Hanya untuk nampak mukjizat itu perlu tadabbur Quran. Tadabbur terhadap maknanya, tadabbur terhadap huruf-hurufnya, tadabbur banyak hal yang harus kita pelajari, termasuk i'zazul Quran fil huruf, mukjizat Al-Quran dalam huruf-hurufnya. Ada sebuah kitab yang disebut dengan i'jazul Quran yang disusun oleh Khalid Syamlul. Beliau memaparkan terkait dengan bagaimana mukjizat dari setiap huruf itu. Jadi kalau kita baca Quran, tulisan Quran itu berbeda dengan tulisan bahasa Arab umumnya. Tulisan Quran itu berbeda dengan tulisan Quran umumnya. Sebagai contoh, ya kalau bawa mushaf atau di HP silakan bisa dilihat tulisan kitabun. Kitabun umumnya itu nulis kitabun itu kaf, ta, alif. Kita, betul gitu ya? Kemudian ba, kitabun. Kalau dalam Al-Quran bukan begitu nulisnya. Kaf, ta, ba. Alifnya kecil. Alifnya kita suka menyebutnya jabar berdiri atau fathah itu bukan fathah berdiri. Alif kecil. Alif kecil. Ada alif kecil, ada waw kecil. Tulisan Islam yang tulisan umumnya Islam, alif, sin, lam, alif, mim. Alif, sin, lam, alif, mim. Islam. Umumnya begitu. Tetapi kalau kita lihat Quran tulisannya alif, sin, lam, mim. Itunya pakai alif kecil. Dan pakemnya begitu. Tidak boleh nulis kitab dalam Quran, misalnya kalau ada kita nulis sendiri ke Al-Quran, ditulis kitab dzalikal kitabu pakai alif gitu, tidak boleh. Karena bukan begitu mushafnya dan bukan begitu yang diarahkan oleh Rasulullah kepada sahabatnya. Nulisnya harus kaf ta ba. Betul nggak Sawi Haji? Mushafnya. Ini sebagai salah contoh. Kenapa? Karena di sana ada mukjizat. Karena di sana ada mukjizat.
Dan itu akan diketahui ketika merenungkannya sampai mukjizat di dalam penulisannya. Sebagai contoh misalnya, wa kadzalika nunjil mu'minin. Kalimat nunjil mu'minin tulisannya nun jaiyah, nunnya terpisah di atas. Nah, ini bukan sembarang nulisnya harus begitu. Tidak boleh nun disambung, tidak boleh. Harus nun jim iya, kasih nun kecil di atas. Nunjil mu'minin. Kenapa? Karena di sana ada i'jazul Quran yang beda dengan tulisan umumnya. Salah satu maknanya, ketika Allah Subhanahu wa taala sedang menjelaskan bagaimana Nabi Yunus diselamatkan dari perut ikan paus dengan doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kemudian Allah sampaikan wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikian pula kami nunji, selamatkan dengan cepat. Nah, itu rahasianya lisira'ah. Menunjukkan ada pesan mukjizat di sana ketika seseorang membaca doa istighfar mohon ampun pada Allah, khususnya dengan doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Saat dia dalam keadaan kesulitan kemudian berdoa dengan ini, maka demikian pula Allah akan menolong dengan cepat. Itu salah satu rahasianya. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Ini sedikit memang ada kajiannya, satu buku lumayan agak tebal. Kalau kita kaji luar biasa itu tulisan dalam rasam Quran. Jadi mujizat dalam rasmul Quran. Misalnya tanazzalul malaikah. Kalau tidak salah pernah saya sampaikan ketika ceramah di sini, tanazzalul malaikah. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Nah, itu tulisannya tanazzalu. Asli umumnya tulisan Arab itu tanazza itu wajannya, polanya tafa'ala yatafa'alu, tanazzala yatanazzalu. Berarti tulisan umumnya tatanazzalul malaikatu warruhu fiha. Umumnya begitu. Tulisan umumnya begitu. Tatanazzalul malaikatu, bukan tanazzalu. Tetapi kenapa ditulis tanazzalu? Boleh ditambah dengan ta depannya? Tidak boleh. Tidak boleh. Bahkan ada yang mengharamkan kalau menambah ta lagi. Walaupun tulisan umum disebut dengan kitabatul adiyah, tulisan yang umum itu tatafa'alu, tatanazzalul malaikah. Tetapi Allah dan disampaikan kepada Rasul, ditulis oleh sekretaris Rasulnya, ditulis dengan tanazzalul malaikah. Apa? Ada i'jazul Quran. Di sana ada rahasia yang sangat besar, ada mukjizat yang menunjukkan ketika Lailatul Qadar turun, di sana ada malaikat turun dengan kalimat tatanazzalu menunjukkan lil kathrah, begitu banyak turunnya malaikat dan sangat cepat. Jadi tanazzalu terjemahnya apa? Malaikat turun dengan jumlah yang sangat banyak dan sangat cepat. Kalau kita memahami, tersirat di dalamnya ada makna itu. Kenapa? Ada ta yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan pola tafa'ala. Itu gambaran bagaimana dalam tulisannya, dan sampai hari ini dan terus sampai yaumul qiyamah tidak berubah walaupun satu huruf. Nulisnya harus begitu, tidak boleh berubah. Para bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, nanti kalau kita sedang belajar atau sedang mengutip ayat Al-Quran, perhatikan tulisannya harus persis dengan mushaf gitu. Jangan sampai dirubah oleh kita. Dirubah dzalikal kitabu, misalnya dzalikal kitabu, itu udah salah. Tulisannya harus sesuai dengan yang di mushaf ini. Kemudian apalagi yang lainnya dari makna. Dan Masya Allah, ini mukjizat Al-Quran sangat luar biasa. Yang memilih kalimatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap kalimatnya itu luar biasa, pilihan yang terbaik dan mengandung mukjizat yang sangat besar.
Makanya membaca Quran harus sedikit. Kalau mad 2 harokat, 2 harokat. Kalau 4 harokat, 4 harokat. Kalau harus lazim, 6 harokat. Dikurangi. Kenapa? Karena di dalamnya ada ijazul Quran. Misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. Dibacanya harus 6. Thamah. Mad yang paling panjang berapa? 6. Kemudian thamah artinya apa? Kiamat. Kiamat yang saat itu huru haranya, malapetakannya mencakup seluruh alam semesta, full. Dan itu terasa sekali pada ungkapan Tammatul, terasa di arah sana. Dan itu salah satunya misalnya. Bagaimana harus benar, karena dalam itu ada rahasia sendiri yang menunjukkan huzn, kesedihan biasanya. Termasuk sin itu juga menunjukkan ada rahasia-rahasia, dan ini termasuk ijazul Quran atau mukjizat dari Al-Quranul Karim itu sendiri. Belum lagi susunan ayatnya, hubungan ayat sebelum dan sesudahnya. Quran secara keseluruhannya, maka seseorang seharusnya dia terkagum-kagum dengan Quran ini, terlebih melihat isinya. Jemaah rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah membukakan hati kita semua sehingga bisa merenungkan, bisa melihat mukjizat Al-Quran ini. Tentunya dengan apa tadi? Tadabbur Quran, merenungkan Al-Quranul Karim. Nah, tadi peringatan dari Allah, afala yatadabburan Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran atau dalam qalbu mereka ada aqfaluha. Qafal itu gembok. Jadi tidak terbuka Al-Quran ini, seperti kalimat biasa saja. Padahal ini kalimat luar biasa. Jadi Quran ini adalah kalamullahul mu'jiz. Firman Allah Subhanahu wa taala yang mu'jiz, yang sangat luar biasa, mengalahkan kepada hal yang lainnya. Ijaz, penuh dengan kemukjizatan. Tetapi terhalang qalbu kita melihat kehebatan Quran ini. Kenapa? Fi qulubihim aqfaluha, dalam qalbunya ada qafal. Semoga Allah membersihkan jiwa kita. Ini perlunya tazkiyatun nafs, memperbanyak istighfar ya. Jadi setelah baca Quran itu bisa jadi ketakutan karena tidak ada satupun yang membuat dia tergetar jiwanya. Riqatul qalbi wa dum'atul ain. Paling tidak minimal itu. Yaitu bagaimana kita tergetar. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha taqsya'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan ahsanal hadis, sebaik-baiknya hadis, sebaik-baiknya ungkapan, yaitu Al-Qur'anul Karim ini. Kemudian kitaban mutasyabiha, kitab yang mutasyabih, kitab yang serupa. Kemudian masania, dia diulang-ulang kisah ini, diulang dengan metode yang berbeda. Jadi ada, masya Allah, la haula wala quwata illa billah, ini rahasia tersendiri. Satu kisah diungkapkan dengan berbagai macam bentuk, diungkapkan dengan berbagai macam model, dan itu ada ijaz tersendiri. Memang ini perlu kajian khusus terkait dengan apa sih bedanya ini dengan ini. Dan memang termasuk saya juga masih belajar bab ini, karena memang harus mengkaji langsung ke tafsirnya, mengkaji langsung kepada kitab-kitabnya, sehingga terbuka menurut para ahli bahwa ini perbedaannya seperti apa. Kemudian tadi kalimat kadzalika nunjil mu'minin, atau perbedaan dalam ungkapan yang satu, misalnya
tentang kisah Nabi Adam saja kan lain-lain ininya, model-modelnya. Itu bukan bertabrakan, tetapi ada yang saling mengokohkan yang satu dengan yang lainnya. Kemudian yang terpenting di sini taksya'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Taksyair itu apa ya? Merinding. Ya kalau kita merasakan gitu, ada cing sareak bahasa Sundana. Ya merinding. Taksya'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Kulit orang-orang yang takut pada Rabb mereka. Jadi ketika baca Quran biasa-biasa saja, tidak ada, kalau saya sampaikan tadi, riqatul qalbi, kolbunya bergetar sehingga merinding ke kulitnya, berarti memang ada PR yang harus kita lakukan, yaitu dengan ikhwan kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, ada renungan yang belum kita lakukan dan ini PR tersendiri. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua insyaallah. Jadi kalau membahas tentang tadabbur Quran, tazkiyatun nafs ini ya lebih kepada semangat memperdalam bagaimana kita mengambil sebanyak-banyaknya dari Al-Quran ini terkait dengan pesan-pesannya. Kemudian talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Nah, ini endingnya. Ketika kita mentadabburi Quran, maka talinu qulubuhum. Qalbu menjadi talin, lunak, lembut, tenang, penuh dengan kebahagiaan, tidak jadi kasar. Itu cirinya. Jadi selesai baca Quran, kita merenungkan talinu qulubuhum wa juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah, sampai dia zikrillah, ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah dibahas dari Quran, dengan Quran ini akhirnya kita menjadi orang yang ingat pada Allah dengan lidahnya, ingat dengan qalbunya, dan ingat dengan anggota tubuhnya. Sehingga beres baca Quran atau tengah-tengah membaca Al-Quran itu sibuk lidahnya itu dengan menyebut-nyebut nama Allah, apakah dengan syukur, menyebut nama Allah dengan istighfar, mohon ampun pada Allah, menyebut nama Allah dengan subhanallah, menyebut nama Allah dengan Allahu Akbar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sedang menunjukkan mukjizatnya dan kita melihat kedahsyatan luar biasa apa yang dipaparkan oleh Allah. Ini PR bersama para Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi setelah hari ini dan seterusnya insya Allah sampai akhir ayat kita, upayakan di setiap hari selain kita tilawah biasa, kita ada sesi tadabbur tersendiri satu ayat, kita renungkan saja satu ayat itu. Walaupun aslinya kalau bisa saat baca Qurannya sudah fasohah dengan tahsin tilawah. Saat baca Al-Quran sudah paham isinya, saat baca Quran sudah sambil direnungkan bacaannya sehingga mengalir saja baca Qurannya tetapi qalbunya bersama dengannya. Kemudian saat baca Quran dia sedang dalam kondisi dia hidup bersama dengan ayat itu, artinya berkesesuaian dengan ayat itu. Itulah aslinya. Tapi kalau belum bisa berarti ya tilawah lah, paling tidak kita dengan khusyuk tilawahnya, tidak sambil main-main, tilawahnya sama ya penuh kekhusyuan mengagungkan nama Allah. Kemudian insya Allah dengan demikian juga ada nilai-nilai kebaikan positif dalam diri kita, selain pahala maka ada ketenangan yang diberikan oleh Allah. Tetapi kita menginginkan dengan tazkiyatun nafs ini lebih dari itu, betul-betul nampak mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian apalagi kita baca nih surah Ali Imran, wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Apabila engkau membaca Al-Qur'an, maka kami jadikan kepada orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala hijaban mastura. Ada hijab mastura. Hijaban mastura. Wa ja'alna lakum hijab mastura. Kemudian hijab itu apa? Penghalang. Nah, ini hijab. Mastura tertutup. Wa fi adhanihim waqra, dan pada mata mereka ada akinnatan. Wa fi absarim akinnatun, dalam absornya ada akinnah. Akinnah itu penutup. Kemudian wa fi adhanihim
waqra. Dalam telinga mereka ada waqra, sumbatan. Kemudian mereka ketika disebutkan nama Allah, wa idza dzakarta rabbaka fil qur'ani wahda, mereka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran ini terkait dengan Allah, terkait dengan berita dari Allah Subhanahu wa taala, mereka lari nufuro sejauh-jauhnya. Nah, ini ada yang bersama dengan Quran tetapi terhalang. Ada hijab, ya penutup tadi. Kemudian masturo, setelah hijab itu ada tutup lagi yang menutupnya. Selain ditutup itu matanya pun ditutup lagi matanya. Kemudian telinganya ada sumbatan. Setelah itu dia lari semakin jauh dari Al-Quranul Karim. Semoga Allah mengampuni merahmati kita semua. Insya Allah mudah-mudahan dijauhkan seperti ini. Para bapak ibu hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, bagaimana mengarah kepada kita menjadi orang yang tadabbur Al-Quranul Karim ini, maka yang pertama sekali yang harus kita lakukan adalah dengan memperbanyak amal soleh. Jadi wasilah-wasilah atau sarana-sarana kiat-kiat agar kita bisa merenungkan Al-Quranul Karim, yaitu memperbanyak amal soleh. Perbanyak amal soleh. Ketika perbanyak amal soleh, bertakwa pada Allah, ungkapan lainnya, maka insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan dalam diri kita furqanan. Maka kita akan melihat ayat-ayat itu. Tetapi kalau sebaliknya jauh dari amal soleh, banyak amal salah, maka dosa ini akan menghalangi tadabbur kita dengan Al-Quranul Karim. Itu yang pertama, singkat saja. Sekarang syuruk jam berapa ya? 5.53 ya? 31 suruk, 20. Oh sudah masuk suruk ya? Tambah 10 menit. Oke, ringkas. Ini belum selesai, masih agak banyak. Baik-baik, kita coba. Yang pertama yang disiapkan adalah perbanyak amal soleh, sehingga bersama Al-Quran sangat mendukung. Kemudian yang keduanya adalah bagaimana kita merasakan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan keagungan Quran ini. Keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan keagungan kalamnya. Ini kalam Allah, bukan kalam manusia. Ini kalam yang dibaca oleh Rasulullah SAW dan kita diizinkan membacanya, membaca kalam yang sangat luar biasa. Berarti saat itu kita dalam keadaan sebaik-baiknya, keadaan semulia-mulia keadaan. Kenapa? Bersama dengan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka munculkan penghormatan, pengagungan yang sangat luar biasa. Ta'dzimuh wa tauqiruh. Itu yang kedua, amal soleh. Kemudian kondisikan diri kita saat membaca Al-Quran ini dengan merasakan bahwa apa yang kita baca ini sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau baca Quran sambil lewat-lewat, berarti kita menganggap seperti baca Quran, baca yang lainnya tidak penuh dengan ta'zim, tidak penuh dengan taukir. Untuk mendapatkan tadabbur harus ada pengagungan kepada Allah, pengagungan kepada Quran ini. Kemudian berikutnya dipahami bahwa Quran ini di mukhatabnya Anda, yang diajak bicaranya ada, yahtasuhu walah. Ayat apapun yang diajak bicara saya ini. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sedang berfirman pada kita semua melalui ayat ini. Kalau Rasul langsung firman-nya melalui Jibril kepada Rasulullah, kalau kita membacanya dan ayat ini ditujukan kepada kita. Kemudian jadi sehingga ya ada dialog, ada obrolan, dan ini Masya Allah sangat luar biasa. Kita bisa mengakses langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui kalamullah ini. Ada dialog, ada obrolan yang sangat mengasihkan. Kemudian berikutnya adalah memahami bahwa Quran ini penuh dengan keajaiban-keajaiban. Karena waktu sempit boleh saya simpelkan saja. Dalam surah Qaf, teknik ini kepada teknik langsung. Mudah-mudahan nanti setelah selesai ini kita bisa membiasakan untuk mentadabbur Quran dengan teknik.
Inna fi dzalika ladzikra. Sesungguhnya dalam Quran itu ada zikra, peringatan. Bukan peringatan saja. Di sana ada mau'izah, ada syifa, obat, ada ruh, penyemangat. Di sana ada peringatan, di sana ada ilmu yang sangat dahsyat. Di sana sedang memaparkan kenikmatan yang sangat besar. Di sana sedang memaparkan bagaimana kondisi neraka yang begitu menakutkan. La zikra. Sesungguhnya dalam Quran itu ada zikra, peringatan. Bagi siapa? Liman kana lahu qalbun. Nah, itu pertama. Jadi saat baca Quran, hadirkan kolbu kita. Jadi tadi sebagaimana hadis, jangan sampai hanya di mulut saja, tidak sampai pada kolbu kita. Upayakan maknai, memahami isinya, kemudian hadirkan kolbu kita. Au al-qasama, dan atau dia mendengarkan dengan seksama. Kita baca Quran, kita mendengar apa yang kita baca. Kita mendengar, kita membaca dan kita mendengar apa yang kita baca, dan ini untuk saya. Ini untuk saya, ditujukan kepada saya. Jadi ketika menerangkan apapun, ditujukannya peringatan untuk diri kita. Apakah disebutkan terkait dengan umat-umat terdahulu, ini ibrahnya untuk kita. Bagaimana saat membaca Quran ini hitobnya kepada kita. Kemudian yang lebih penting, wahuwa syahid, dan dia menyaksikan. Kalau membaca tentang ayat azab, menyaksikan azab itu. Berbicara tentang nikmat surga, menyaksikan nikmat surga itu. Bagaimana berbicara tentang syukur, menyaksikan tentang syukur. Ketika diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merenungkan sesuatu, kita ikut merenungkan di sana. Wahuwa syahid, dan dia menyaksikan. Nah, kalau bisa seperti ini, insya Allah Quran itu akan berdampak kepada kita. Boleh barang 5 menit ya. Kita bareng-bareng tadabbur Quran satu ayat saja. Surah Ad-Dzariyat ayat berapa? 21 itu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tidak dilihat mushaf juga hafal ini mah ya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Boleh kalau mau dilihat surah Ad-Dzariyat ayat 21 ya. Surat 52, Pak. Iya. 51, maaf. 51 ayat 21. 51 ayat 21. Baca Quran, bagus bacaannya, renungkan. Kita sedang membaca firman Allah, kalam Allah yang agung. Dan kita berusaha untuk mendapatkan betapa dengan ini kita menyaksikan mukjizatnya, sehingga kita bersyukur pada Allah, sehingga kita merasa penuh harapan, sehingga kita penuh dengan ketakutan dengan membaca ayat ini. Jadi kolbu kita hadirkan, kita dengarkan ayat ini ditujukan untuk saya, kemudian kita menyaksikan sesuatu yang luar biasa dari ayat ini, sehingga dengannya kita ingat pada Allah Subhanahu wa taala, ingat kekurangan kita, ingat nikmat dari Allah, dan seterusnya. Ayatnya ayat 21, wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fi anfusikum, dan pada diri kalian apakah kalian tidak memperhatikannya, tidak melihatnya. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada anfusikum, diri kalian, afala tubsirun, tidakkah kalian memperhatikannya, tidakkah kalian melihatnya? Melihat apa? Keajaiban, kenikmatan yang lainnya. Coba kita baca dengan merenungkan sampai pada kondisi nanti riqatul qalbi, kita merasa getaran yang luar biasa dari ayat ini. Kemudian wadum'atul ain, kalau memungkinkan kita bisa meneteskan air mata saat baca Al-Quranul Karim. Saya contohkan bacaannya. Kita tahu bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam diri kalian, tidakkah kalian memperhatikannya? Tidakkah kalian melihatnya?
Wa fi anfusikum afala tubsirun. Nah, ini kebiasaan para sahabat radhiyallahu anhu membaca satu ayat diulang-ulang. Bahkan ada yang membaca dari ba'da isya sampai menjelang subuh, baca satu ayat. Kenapa? Karena di sana beliau menyaksikan keajaiban yang luar biasa, sehingga dia semakin syukur pada Allah, sehingga dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang-ulang kurang lebih sekitar 4 menitan lagi. Dan renungkan, wa fi anfusikum, ini ayat ditujukan pada diri saya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Sudah melihatnya? Apakah dalam diri kalian tidak melihat sesuatu yang luar biasa? Apakah pada diri kalian tidak melihat sesuatu yang membuat Anda semakin tersadarkan, membuat Anda semakin takut pada Allah? Bayangkan diri kita, wa fi anfusikum, dari seluruh tubuh kita, dari atas sampai bawah kita, dari nikmat yang Allah berikan kepada kita, dari perilaku kita. Kita coba lihat sama-sama, baca ayat ini. Kalau ada kenikmatan, bersyukur, ucapan alhamdulillah. Kalau ada kekurangan, kesalahan, kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Baca 5 kali. Wa fi anfusikum afala tubsirun. 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 Dan dalam diri kalian, tidakkah kalian melihatnya? Kalau masih gelap, kalau masih tidak terlihat apa-apa, berarti ada qafal dalam diri kita, ada gembok, ada penutup, ada hijab. Yang harus dilakukan adalah mohon ampun pada Allah, agar gembok seluruh penutup ini dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita istighfar bersama-sama 7 kali. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. 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 Astaghfirullahaladzim. Coba kita ulang ayat ini. Semoga Allah menunjukkan mukjizatnya, sehingga kita melihat betapa luar biasa ayat ini menyadarkan kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ulang 6 kali lagi. Wa fi anfusikum afala tubsirun. 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 Barangkali silakan, boleh 1-2 orang, apa yang dilihat mukjizat dari ayat yang tadi dibacakan? Apakah ayat ini mampu membuat kita riqatul qalbi wa dum'atul ain? Tidak. Membuat kita tergetar, ada rasa takut, ada rasa syukur dan seterusnya. Bahkan kalau memungkinkan, kita justru bisa meneteskan air mata dengan ayat ini. Boleh 1 atau 2 yang menyampaikan, mendapat sesuatu nggak dari ini? Atau biasa-biasa saja ayat ini? Kalau biasa-biasa saja, istighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Maka silakan, barangkali perwakilan dari Bapak atau dari Ibu, silakan kalau mendapatkan sesuatu dari ayat ini, dari tadaburnya. Barangkali mau menyampaikan, silakan. Kita baca sekali lagi ya, 3 kali lagi baru ya. Nanti mohon salah satu dari Bapak, Ibu menyampaikan sesuatu. Baca ayat ini dengan benar, renungkan ayat ini. Ini ayat ditujukan kepada kita, dan kita mudah-mudahan dapat menyaksikan mukjizat yang luar biasa dari ayat ini. Ta'awud, baca ayatnya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي أنفسكم أفلا تبصرون. Silakan para bapak atau ibu perwakilan salah satu saja karena waktu memang terbatas. Mangga dimohon silakan perwakilan menyampaikan dapat apa dari ayat ini. Ayat ini ternyata luar biasa. Ada yang menyampaikan? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Baik. Ya, jazakumullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang sedang kita bahas, bagaimana ketika membaca Al-Quran wajilat qulubuhum, tergetar diri kita, riqatul qalbi. Kemudian wa idza tuliyat alaihim ayatuz zadathum imana, bertambah keimanannya. Barusan kita membaca wa fi anfusikum afala tubsirun. Apakah ada getaran wajilat saat membaca ayat ini? Ini firman Allah. Apakah bertambah keimanan kita, bertambah rasa takut kita, bertambah harapan kita? Dan insya Allah ayat apapun yang kita baca itu penuh dengan pahala, penuh dengan nikmat, penuh dengan kebaikan yang akan dibalas oleh Allah. Alif Lam Mim kita tidak tahu artinya, tetapi itu mukjizat. Kalau kita baca, renungkan dan terus diulang-ulang, kita akan nampak juga mukjizatnya. Dan apapun media yang kita baca, apakah dengan Quran langsung, apakah dengan mushafnya, maka itu punya nilai tersendiri. Mana yang paling mulia, semuanya mulia, walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala paling tahu mana derajat yang terbaik. Derajat yang terbaik adalah baca Quran saat sholat, itu yang terbaik. Berikutnya baca Quran di luar salat. Baik, kita kembali ke agenda tadabbur ini. Saya ingin salah satu dari Bapak mengungkapkan tadabbur dari ayat yang sedang kita baca. Mendapatkan apa Bapak dari ayat ini? Apakah ada wajilat qulubuhum? Apakah bertambah keimanan kita? Apakah bertambah rasa takut kita? Atau biasa-biasa saja? Jadi harapannya dengan tadabbur ada riqatul qalbi wa dum'atul ain. Baik, kita istighfar sama-sama 3 kali, kemudian ta'awud baca ayat ini. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa fi anfusikum afala tubsirun.
وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي أنفسكم أفلا تبصرون. Boleh, silakan. Yang disampaikan tadabbur ayat ini Pak ya, Bu, silakan. Kalau ada, mudah-mudahan ada ini sebagai evaluasi untuk ke depan bagaimana kita bersama dengan Quran ini. Silakan. Ibu-ibu atau silakan ada. Oh siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Itu maksudnya. Yang kita baca saat baca wa fi anfusikum afala tubsirun, ya Allah. Betapa dosa yang luar biasa. Sehingga baca ayat ini riqatul qalbi, kita ketakutan, bergetar, taksyairu juluduhum, sampai dumatul aid, dan kita banyak istighfar, astagfirullahaladzim, sehingga satu ayat pun sulit melanjutkan. Kenapa? Betapa luar biasanya ayat ini. Dan kita insya Allah mudah-mudahan terbiasa. Tadi dalam surat Qaf 3 hal. Inna fi dzalika ladzikra, satu qalbunnya hadir, kemudian kita dengarkan ini ayat untuk diri kita, dan sampai kita syahid menyaksikan, dan beliau menyaksikan betapa banyak dosanya kita. Barangkali untuk yang lain yang menyaksikan betapa banyak nikmat yang Allah berikan, barangkali yang lain menyaksikan betapa banyak keajaiban di tubuh ini, dan seterusnya, sehingga kita mengatakan astagfirullahaladzim, kita mengatakan alhamdulillah, kita mengatakan subhanallah, dan seterusnya saat membaca ayat-ayat Al-Quran. Dan seluruh ini dari Al-Fatihah sampai Anas sama tadabbur akan melahirkan riqatul qalbi wa dum'atul ain. Terima kasih atas yang disampaikannya. Ini saya sampaikan meminta sebagai model, begitulah tadabbur dengan Quran yang akan mentazkiyatun nafs. Baik, kita tutup pertemuan dengan doa majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.